Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu berharap kalian semua sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini Ibu Ella akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang wawancara. Kalian pasti sering ya mendengar kata wawancara. Apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, sekarang apakah tujuan dari wawancara itu? Tujuannya adalah wawancara itu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, jika kalian ingin mengetahui tentang misalkan kesehatan, maka kalian bisa mewawancarai siapa? Dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan ya. Nah, selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan pewawancara? Ayo, ada yang tahu? Ya, pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara, orang yang bertanya, yang ingin tahu jawabannya. Itu adalah pewawancara. Misalkan kamu ingin mengetahui tentang kesehatan, kamu bertanya kepada dokter. Nah, kamu itu adalah sebagai pewawancara. Sedangkan dokter itu adalah siapa? Narasumber. Betul. Apa yang dimaksud dengan narasumber? Nah, narasumber adalah orang yang diwawancarai. Paham ya anak-anakku? Nah, itu yang dimaksud dengan pewawancara dan narasumber. Selanjutnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam wawancara? 1. Gunakan bahasa yang baku. Artinya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak campur-campur bahasanya, bahasa Indonesia dicampur bahasa Sunda, misalkan seperti itu. Tidak baik itu ya. Jadi gunakanlah bahasa yang baku. Yang kedua adalah santun. Berbicara harus santun, dengan senyum. Kemudian kita harus menatap wajahnya narasumber. Jangan kita bertanya sama dokter tapi mata kita kemana gitu. Nah, jadi kita harus santun ya. Santun itu perlakukanlah narasumber dengan baik dan sopan ya. Yang 3, pertanyaannya singkat dan mudah dipahami. Artinya kalau kita memberi pertanyaan singkat-singkat saja dan dipahami oleh narasumber. Dan yang keempat, tidak menyela pembicaraan. Artinya ketika narasumber sedang menjelaskan misalkan tentang kesehatan, belum beres ngomongnya, kamu sudah menyela, sudah memotong pembicaraan. Nah, itu tidak boleh dilakukan dalam wawancara. Selanjutnya, apa langkah-langkah wawancara itu? Di sini ada 7 langkah-langkah wawancara. 1. Tentukan tema. Artinya kita akan menentukan tema apa yang akan kita buat pertanyaan ya. Misalkan temanya tentang kesehatan, maka tentunya temanya kesehatan. Kemudian setelah kita tahu tema, yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan. Otomatis pertanyaannya harus tentang kesehatan karena temanya tentang kesehatan. Misalkan apa ya Bu pertanyaannya? Misalkan makanan apa saja yang mengandung vitamin A, misalkan ke dokter ya. Kemudian bagaimana cara mencuci tangan yang baik, itu tentang kesehatan ya. Jangan bertanya hal-hal yang lain, kita bicara temanya tentang kesehatan, bertanyanya misalkan tentang hal-hal yang lain. Nah, itu tidak boleh ya. 3, mengurutkan daftar pertanyaan. Jadi diurutkan dulu, ditulis dulu pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber, disusun yang rapi, dibaca kembali pertanyaannya seperti yang tadi, singkat ya dan mudah dipahami. Yang keempat adalah menentukan narasumber. Karena tema kita tentang kesehatan, berarti narasumber kita adalah tenaga kesehatan, itu dokter misalkan ya, perawat. Jangan bertanya tentang kesehatan kepada misalkan pedagang.
nelayan, petani, itu nggak nyambung ya. Oke, yang kelima, lakukan wawancara. Maka kita akan langsung melaksanakan wawancara. Pada saat wawancara, jangan lupa langkah keenam, yaitu mencatat jawaban narasumber. Kalau sekarang sudah modern ya, tidak dicatat bisa itu dengan direkam misalkan ya. Dan yang ketujuh, membuat laporan dan kesimpulan. Nah, itu saja ya anak-anakku. Materi kita tentang wawancara mudah dipahami kan? Terima kasih atas perhatiannya. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.